Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Alfiardi, NPM 3424351068, kelas 2G. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifier, tipe data dasar, operator, tipe bentukan, dan ekspresi ungkapan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang identifier. Nah, identifier ini adalah nama yang digunakan untuk menamai entitas dalam program, seperti variabel, fungsi, kelas, objek, dan lain-lain. Nah, fungsi dari identifier ini yaitu memungkinkan kita mengenali dan mengakses data atau fungsi dalam program. Aturan penulisannya identifier umumnya dalam C++, Java, dan Python. Nah, syaratnya itu harus diawali dengan huruf A sampai Z atau caps lock A sampai Z atau simbol underscore. Tidak boleh diawali dengan angka. Tidak boleh berisi spasi atau simbol seperti net, hashtag, dan tanda seru. Tidak boleh menggunakan kata kunci keywords seperti int, if, well, dan lain-lain. Bersifat case sensitive. Nah, itu adalah penjelasan tentang identifier. Nah, selanjutnya adalah tipe data dasar. Nah, tipe data dasar ini adalah jenis data yang telah disediakan oleh bahasa pemrograman untuk menyimpan informasi dasar. Nah, macam-macam tipe data dasar itu seperti yang pertama integer. Nah, integer ini berfungsi untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya 5, min 3, 100, 6, 7, 8, dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe data float. Tipe data float ini itu menyimpan bilangan desimal seperti 3,14, min 0,5, 3,7, 4,8, dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe data double, versi lebih presisi dari float, yaitu 3,1415926 atau 2,32343 dan lain sebagainya seperti angka di sini. Kemudian ada tipe data char, yaitu menyimpan satu karakter seperti A atau 9 dan lain-lain. Kemudian ada tipe data bool, yaitu berfungsi menyimpan nilai benar atau salah. Jadi dia menyimpan nilai itu apakah true atau false. Nah, kemudian di sini ada operator. Operator itu adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih nilai atau variabel. Nah, jenis-jenis operator ini yang pertama itu operator aritmatika. Digunakan untuk operasi matematika. Seperti operatornya itu ini namanya itu penjumlahan. Contohnya misalnya A ditambah B. Nah, untuk operator ini simbolnya seperti ini. Namanya adalah pengurangan. Misalnya A dikurang B. Nah, untuk simbol yang ini adalah perkalian. A dikali B. Nah, kemudian simbol ini adalah simbol pembagian. Namanya pembagian. A bagi B. Kemudian simbol ini adalah modulus atau sisa bagi. Misalnya A modulus B. Nah, kemudian ada operator yang kedua yaitu operator perbandingan atau relasional. Digunakan untuk membandingkan dua nilai dan hasilnya berupa true atau false. Nah, misalnya operatornya simbolnya kayak gini, artinya sama dengan A sama dengan B. Nah, jika A itu sama dengan B, maka dia akan memunculkan true. Jika tidak, maka dia akan memunculkan false. Kemudian ini simbolnya artinya tidak sama dengan A tidak sama dengan B. Nah, jika dia tidak sama dengan B, maka dia akan true. Jika dia sama dengan B, maka dia akan false di sini. Kemudian simbol ini adalah lebih besar. Contohnya seperti ini. Dan simbol ini lebih kecil. Contohnya seperti ini. Kemudian simbol ini lebih besar atau sama dengan. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk simbol operator yang ini lebih kecil atau sama dengan. Contohnya seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk operator yang ketiga yaitu operator logika. Digunakan untuk operasi logika. Nah, contoh operatornya simbolnya kayak gini, namanya AND. Nah, keterangannya bernilai true jika kedua kondisi true. Nah, untuk simbol ini namanya NOT. Membalikkan nilai. True jadi false dan sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke tipe bentukan. Nah, tipe bentukan ini adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh programmer. Tidak tersedia langsung sebagai tipe dasar. Tujuannya menyederhanakan penyimpanan data kompleks, mengelompokkan data yang saling berhubungan satu bentuk. Nah, di sini contohnya
contoh dari tipe bentukan tadi yaitu yang pertama struct. Struktur data yang bisa menyimpan banyak variabel dalam satu unit. Misalnya struct mahasiswa, string nama, integer, umur, float, IPK. Sini dia menyimpan banyak variabel dalam satu unit struct ini. Dan contoh yang kedua kelas. Kelas ini mirip dengan struct tapi bisa memiliki fungsi juga di dalamnya, digunakan dalam OPP atau Object Oriented Programming. Kelas contohnya kelas mobil, public string merek, in tahun. Nah, mirip dengan struct, tapi bisa memiliki fungsi juga di dalamnya. Fungsinya ini, void hidupkan, cout, mobil dihidupkan. Nah, jadi itu bedanya struct dengan kelas. Dia memiliki fungsi di dalamnya. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang ekspresi. Ekspresi ini pengertiannya ekspresi adalah kombinasi dari variabel, konstanta, operator yang menghasilkan sebuah nilai tertentu. Misalnya jenis ekspresi aritmatika A ditambah B dikali C. Jadi di sini dia akan menghasilkan sebuah hasil. Misalnya kita buat A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1. Jadi 2 ditambah 3, 5 dikali 1. 5. Nah, dia akan menghasilkan nilai yaitu 5. Itu. Kemudian logika A lebih dari B, N, C tidak sama dengan D. Atau relasional X tidak sama dengan Y. Nah, ciri-ciri dari ekspresi ini selalu memiliki nilai. Yang saya contohkan tadi, dia akan menghasilkan sebuah nilai tertentu. Kemudian digunakan dalam penugasan kondisi if atau perhitungan. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang identifier, tipe data dasar, operator, tipe bentukan, ekspresi, dan ungkapan. Saya akan langsung masuk dalam contoh codingan yang telah saya buat. Itu di sini saya menggunakan include stream using namespace std sebagai library-nya. Nah, di sini kita menggunakan tipe bentukan untuk data mahasiswa. Kita menggunakan struct mahasiswa. Kita menggunakan struct dalam tipe bentukannya. Struct mahasiswa, string nama, integer. String nama ini nama bertipe data string. Umur, tipe datanya integer. Nilai UTS, nilai UAS bertipe data integer. IPK bertipe data float. Dan lulus bertipe data bool. Nah, kemudian di sini kenapa beda-beda tipe datanya? Karena nanti kita sesuaikan dengan ini. Nah, integer itu menyimpan bilangan bulat. Jadi dia hanya umurnya hanya bilangan bulat, tidak bisa desimal atau lain sebagainya. Jadi nilai umur, TS, UAS nanti dia akan munculkan hanya bilangan bulat saja. Kemudian float ini dia bisa menyimpan bilangan desimal. Jadi di sini dia bisa IPK-nya bisa 3,9 atau 3,5 bisa. Kemudian bool itu menyimpan nilai benar atau salah. Jadi dia bool ini nanti akan menggunakan lulus atau tidak lulus. Seperti itu. Kemudian integer main itu fungsi utamanya mahasiswa alias MHS. Kemudian kita input datanya menggunakan cout. Nanti kita akan mengeluarkan masukkan nama di outputnya nanti. Lin sin mahasiswa nama alias MHS nama. Kemudian cout masukkan umur, di outputnya nanti akan keluar masukkan umur. Kita input MHS umur. Kemudian cout masukkan nilai UTS. Kemudian sin MHS nilai UTS. Kemudian cout masukkan nilai UAS. Sinnya MHS nilai UAS. Kemudian kita menghitung IPK-nya nanti. Nah, cara menghitung IPK-nya kita buat rumus MHS IPK sama dengan MHS nilai UTS-nya. Nilai UTS ini ditambah nilai MHS nilai UAS-nya. Kemudian dibagi dengan 2,0. Itu dibagi setengah. Dibagi 2. Kemudian nanti outputnya akan mengeluarkannya dan menentukan kelulusannya. MHS lulus sama dengan MHS IPK lebih dari atau sama dengan 60. Nah, jadi di sini menggunakan operator logika. Jadi syarat lulus dari mahasiswa itu IPK-nya harus lebih atau sama dengan 60. Kemudian kita menggunakan masukkan output data lengkapnya. Cout and data mahasiswa. Ini akan muncul di outputnya nanti karena kita cout kan.
nama, mahasiswa nama, CIOT, umur, mahasiswa umur, IPK, mahasiswa IPK, status. Sini terakhir statusnya mahasiswa itu lulus atau tidak lulus. ENDL ini berguna untuk menenterkan ini, menjarak-jarakkan ini di outputnya nanti. Kita bisa lihat di outputnya nanti. Ini return null ini untuk mengakhiri program. Nah, langsung saja kita masuk ke outputnya. Nah, di sini kita bisa masukkan nama, misalnya namanya Astio. Kita masukkan umurnya 19. Kita masukkan nilai UTS misalnya 80. Nilai UASnya 90. Nah, di sini data mahasiswanya nama Astio, umur 19, IPK 85. Jadi dia udah dihitung tadi nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 90 ditambah, kemudian dibagi 2 hasilnya 85 dan statusnya lulus. Nah, sekarang kita coba output lagi, kita coba lagi. Umur 16 tahun. Kita coba menggunakan coba 30, UAS-nya 50. 50. Nah, Setio 19, IPK 40. Statusnya tidak lulus karena syarat kelulusan itu jika IPK-nya lebih dari atau sama dengan 60. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.